Ratusan ton sampah di wilayah kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul menumpuk di tempat pembuangan sampah terpadu Piyungan. Bahkan, sampah membludak hingga ke jalan raya. Halo, lanjut lagi kita ngobrol soal si sampah. Ya, sebetulnya sampah bisa kok diberesin. Kuncinya di pemilahan dan pengolahan. Pertama ya dipilah. Kalau nggak dipilah, mustahil sampah bisa olah kan. Nah, pemilahan ini jadi ilmu tertinggi dalam urusan sampah. Yang terbaik tentu pilah dari sumbernya, maksudnya dari yang buang gitu. Semua yang buang sampah harus memilah mana yang makanan, mana yang sampah taman, mana yang logam dan macam-macam plastik. Tapi meskipun di Eropa, Jepang, Amerika, masalah pemilahan sulit untuk ideal. Apalagi di Indonesia ya. Hil yang mustahil. Jadi di pemilahan pengolahan mesti ada sistemnya, mulai dari milah di atas meja atau konveyor yang diambil material untuk bisa langsung dijual. Kemudian repot kan, jadi perlu alat untuk memisahkan setidaknya yang organik atau plastik. Sebetulnya ada berapa sih? Ada 4 lah kurang lebihnya. Karena kalau pemilahan ini tidak dilakukan ya nggak mungkin bisa mengolah. Dan yang penting milah itu butuh ongkos. Dari mana? Kalau nggak mau ngeluarin ongkosnya ya sudah semua nggak usah dipilah, dibuang dan ditumpuk di TPA. Kan kalau sudah dipilah jadi jelas nih mau kemana, yang sisa makanan kemana, yang sampah daun, ranting, sampah taman, yang kain, yang plastik, yang lain-lain kemana. Jadi apa aja sih kategorinya? Yang pertama, yang laku dijual. Solusinya ya langsung dijual. Bisa kertas, kardus, botol plastik, plastik daun istilahnya, plastik daun, dan berbagai macam jenisnya. Eh, Biar gampang kita namakan high value plastik ya. Sebenarnya nggak cuma plastik lah, plastik yang laku dijual dengan harga yang relatif tinggi. Nah, ini nggak lama di TPS sih, atau di pusat daur ulang, ketemu, kumpul, jual, beres, dapat cuan. Terus ada bahan logam, aluminium, kaca, termasuk yang bisa dijual kok. Yang penting dikumpulin dulu sesuai jenis, termasuk oli bekas, minyak jelantah, ban mobil, atau sampah khusus. Itu sebetulnya ya ada pasarnya selama kumpul dengan jenis yang sama. Terus berikutnya yang kedua ya, tadi yang pertama nih yang langsung bisa langsung dijual. Yang berikutnya itu organik organik basah. Itu biasanya sampah makanan, sisa dapur, sampah pasar dan semacamnya. Ini cukup besar sih, biasanya hampir 40%, bahkan mungkin lebih kalau di desa. Solusinya agak panjang, bisa dibuat kompos, media tanam, buat budidaya maggot atau cacing. Yang jelas butuh waktu lah, panjang untuk menyelesaikannya. Bisa seminggu sampai sebulan. Nah, masalahnya nggak gampang jualnya. Artinya memang industrinya belum belum cukup lah untuk jualan maggot dengan gampang. Jadi perlu biaya, perlu waktu, belum tentu laku deh. Duh, tapi kan yang jelas sudah jelas cara nyelesainnya gimana. Tinggal ada nggak biaya dan gimana ngatur biayanya. Jadi memang pengolahan organik ini mesti disubsidi dari pendapatan angkut atau tipping fee atau jualan barang yang laku. Ada ya pembahasannya di part 1 deh. Terus yang ketiga nih, sampah taman dan serat. Biasanya dikelompokkan di organik, tapi nggak bisa. Karena di dalamnya itu ada sampah daun, ranting, kayu, bambu, kain, sisa kertas, dan macam bahan yang sebetulnya bisa membusuk, tapi lama betul. Bisa 2-3 bulan. Nggak mungkin lah, biayanya terlalu banyak. Dan kalau dikasih ke maggot dan cacing, nggak doyan. Jadi nanti jadi kurus maggotnya. Jadi yang paling pendek pengolahannya itu dibuat arang, bahasa kerennya biochar. Nanti bisa googling lah biochar itu apa. Pembakarannya pakai bahan itu juga. Yang diatur itu harusnya asapnya. Perlu kompor khusus biar asapnya nggak digendong kemana-mana dan jadi masalah baru. Sekali lagi ya perlu ongkos dan biaya, sedangkan hasilnya belum tentu dijual. Laku, tapi beresiko kalau menggantungkan nasib ke hal yang belum pasti kan.
Jadi harus diolah untuk jadi sesuatu, biochar harus disubsidi dari pendapatan yang pasti-pasti aja ya. Terus ini yang keempat, yaitu golongan plastik residu, yaitu yang sudah nggak diterima bumi. Semua plastik nggak diterima bumi dong. Maksudnya jenis plastik yang nggak ada pembeli langsung kategori ini. Misalnya styrofoam, IPA, busa tempat tidur itu, multilayer, plastik yang dilapisi bahan lain kayak saset, bungkus snack yang dilapisi aluminium foil, ada juga paper cup yaitu plastik yang dilapisi kertas dan banyak lainnya. Ini kita istilahkan low value plastik. Masuk kategori plastik residu juga plastik daun atau plastik yang tadinya high value tapi kotor dan sulit dibersihkan. Meskipun high value karena harus diurus sampai repot nih, dicuci, dibersihkan, dikeringkan kan butuh ongkos. Jadi gak high lagi dong. Masuklah dia ke low value plastik. Oke lah, jadi low value itu banyak. Mungkin sih nggak sampai 30%, tapi kalau di 20% bisa jadi bahkan lebih kalau di kota-kota besar. Nah ini yang mestinya boleh numpuk di TPA. Boleh itu tanda kutip ya. Dan sebetulnya bisa diolah kok. Sekarang bisa kok jadi material bahan bangunan. Oke, jadi ada 4 kategori. Empat-empatnya bisa diselesaikan sebetulnya. Jadi